Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Mulda Saferi dengan NIM 20043035, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas minggu 13 Sistem Informasi Akuntansi. Pertanyaan diskusi 21.3. Anda adalah konsultan sistem bagi Ernst, Price, dan Deloitte CPA. Pada turnamen golf tahunan country club Anda, Frank Vender, seorang penjual mobil, menjelaskan sebuah proposal dari turnkey system dan meminta pendapat Anda. Sistem tersebut akan menangani akuntansi persediaan, piutang, penggajian, utang, dan buku besar umum. Personal turnkey akan memasang sistem senilai $40.000 dan melatih para pegawai vendor. Identifikasikan tema utama yang Anda akan ungkapkan untuk menanggapi vendor. Identifikasi keuntungan dan kerugian menggunakan sebuah sistem turnkey untuk mengoperasikan sistem akuntansi organisasi tersebut. Tema utama yang harus dibahas dalam menanggapi permintaan vendor meliputi 1. Kebutuhan studi kelayakan untuk menentukan apakah sistem baru secara teknis, secara ekonomi, dan secara operasional layak untuk dealer vendor. 2. Kebutuhan mempelajari sistem untuk mengidentifikasi aplikasi komputer yang bermanfaat dengan dealer, serta mempersiapkan spesifikasi mengenai kemampuan yang setiap sistem harus penuhi. 3. Pentingnya proposal permintaan dari vendor yang bersaing dan secara sistematis membandingkannya. 4. Kemungkinan mempertimbangkan tipe lain dari komputer yang ditawarkan vendor seperti personal komputer manufacturing, outsourcing, EDP, consultant. Keunggulan sistem turnkey yaitu 1. Lebih murah dibanding menciptakan sistem internal dan pakai total mungkin lebih baik diberi harga. 2. Menghabiskan lebih sedikit waktu dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan menjalankannya. 3. Terdapat para ahli baik untuk aplikasi software maupun hardware. 4. Dukungan untuk keseluruhan sistem berasal dari satu vendor. Lebih sulit bagi vendor untuk memberikan tanggung jawab satu masalah pada orang lain. Vendor tunggal mungkin juga memfasilitasi startup dan konversi sistem. Adapun kelemahan sistem turnkey yaitu 1. Software atau hardware mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan perusahaan. 2. Modifikasi software mungkin tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian asli atau modifikasi mungkin tidak memungkinkan. 4. 3. Meningkatkan kerentanan dalam kelangsungan bisnis vendor. 4. Kurangnya pengendalian terhadap perancangan. Pertanyaan diskusi 21.4. Sarah Jones memiliki sebuah toko eceran yang tumbuh pesat dalam menghadapi kompetisi berat karena layanan pelanggan yang buruk, penagihan yang terlambat, serta rentan kesalahan, dan pengendalian persediaan yang tidak efisien. Demi keberlangsungan pertumbuhan perusahaan, sistem informasi akuntansinya harus ditingkatkan. Tetapi, Sarah tidak yakin apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Sarah telah mendengar mengenai prototyping, tetapi tidak tahu apa sebenarnya prototyping itu, atau apakah ia dapat membantu. Bagaimana Anda menjelaskan prototyping kepada Sarah? Berikan sebuah penjelasan keuntungan dan kerugiannya, serta kapan penggunaannya yang tepat. Prototyping adalah sebuah proses membangun model dari suatu sistem dalam hal sistem informasi. Prototype dipekerjakan untuk membantu desainer sistem membangun suatu sistem informasi yang intuitif dan mudah untuk memanipulasi bagi pengguna akhir. Keuntungannya yaitu 1. Mengurangi waktu pengembangan. 2. Mengurangi biaya pengembangan. 3. Membutuhkan keterlibatan pengguna. 4. Pengembang menerima umpan balik, terus gimana hasil kepuasan pengguna lebih tinggi. Kelemahan. 1. Untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rendah dari segi keamanan. 2. Tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Jadi, Sarah sangat dianjurkan untuk menggunakan model prototyping karena dapat membantu toko yang sedang dikelolanya. Dengan sistem prototyping, Sarah dapat terbantu dalam segi pelayanan yang cepat dan mudah untuk melakukan penagihan yang telah tercatat di sistem agar tidak terlambat serta akan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. Permasalahan 21.1. A. Tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan tiap-tiap vendor. Yang pertama, CDS, yaitu Computer Design Software. Keuntungannya yaitu adalah menyediakan sesuai dengan yang dibutuhkan dan biaya juga terjangkau.
Akan tetapi, tidak bisa memberikan estimasi waktu yang jelas. Itu tidak baik karena tidak adanya kepastian untuk hal tersebut. Langkah baiknya mempunyai kesepakatan yang tepat. Yang kedua, MSU, Modified Software Unlimited. Keuntungannya yaitu menjanjikan perangkat lunak yang sangatlah baik dengan harga yang mahal dan menyediakan perangkat yang murah atau kalengan dengan harga murah dan tidak memiliki fitur yang lengkap. Yang ketiga, CME, Computer Made Easy. Membuat perangkat yang termodifikasi dengan harga yang terjangkau sesuai dengan DON. B. Rekomendasikan serangkaian tindakan bagi DON dan berikan dukungan dengan keputusan Anda. Alangkah baiknya DON tetap kepada CME karena merupakan sistem yang termodifikasi dengan kebutuhan DON dan harga juga terjangkau karena produk yang mahal tidak menjamin terjadinya kerusakan. Permasalahan 21.6. A. Apa yang manajemen sistem informasi dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? Yang pertama, menegosiasikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. 2. Memberikan laporan kemajuan bulanan kepada manajemen. 3. Menginformasikan manajemen puncak tentang masalah dan tantangan tak terduga yang menyebabkan penundaan atau membuat proyek jauh terlambat dari jadwal. Yang keempat, lebih terbuka dengan manajemen dalam mengkomunikasikan biaya dan potensi masalah. Yang kelima, membekukan persyaratan agar pengembangan dapat dilanjutkan tanpa terhalang oleh permintaan baru. B. Apakah permasalahan-permasalahan pengembangan internal yang didemonstrasikan dalam kasus ini? Yang pertama, pengembangan perangkat lunak khusus sulit memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang kedua, jadwal waktu padat dan proyek sering tidak selesai tepat waktu. 3. Persyaratan dan perencanaan sistem seringkali kurang. 4. Mungkin ada komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai antara pengguna dan pengembang. C. Bagaimana permasalahan-permasalahan internal tersebut dapat diatasi untuk mencegah kegagalan sistem? 1. Manajemen seharusnya menjelaskan kepada manajemen puncak bahwa pengembangan in-house itu sulit, memakan waktu, dan rawan kesalahan. Hal ini dapat difasilitasi dengan mengutip contoh proyek pembangunan dalam rumah. Lebih disukai dalam industri mereka sendiri, sehingga manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang risiko dan manfaat pembangunan dalam rumah. 2. Rencana proyek diberikan dan dikombinasikan dengan hati-hati harus disiapkan. 3. Rencana cadangan dengan skenario terburuk dan waktu penyelesaian proyek harus disiapkan. 4. Personel kunci harus ditunjuk sebagai penghubung antara manajemen dan proyek, sehingga informasi yang kredibel dan tepat waktu dapat dikombinasikan bolak-balik. Oke, terima kasih. Itulah presentasi jawaban dari tugas minggu 13 dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.